Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Husnul akan membahas tentang struktur teks prosedur. Kalian sudah mengenal pernyataan umum dan tahapan-tahapan kegiatan di dalam teks prosedur, kan? Nah, dari sini kalian sudah mendapatkan gambaran tentang struktur suatu teks prosedur. Sekarang, kita akan menggali struktur teks prosedur lebih mendalam lagi. Teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Untuk struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur memang cukup beragam. Contoh yang paling sering kita jumpai ialah pengantar topik. Tidak hanya itu saja, bisa saja tujuan tersebut berisi mengenai kenapa teks prosedur tersebut dibuat, yang artinya tujuan ini merupakan hasil akhir jika kita melakukan suatu hal yang mana mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Nah, biasanya ini terdapat di dalam pernyataan umum sebuah teks prosedur. Contohnya, UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah perguruan tinggi negeri. Nah, itu contoh dari tujuan. Itu biasanya sebuah pernyataan umum di dalam teks prosedur. Nah, bagian kedua dari teks prosedur adalah langkah-langkah. Ini yang menjadi ciri khas sekali di dalam teks prosedur. Intinya teks prosedur. Untuk bagian yang kedua ini menerangkan mengenai proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan atau untuk diikuti demi memperoleh hasil yang jauh lebih maksimal di mana sesuai dengan tujuan dari pembuatan teks prosedur. Pada bagian ini, langkah-langkah wajib disusun dengan cara yang berurutan. Sebab nantinya akan membahas dari tahapan 0 atau tahapan awal sampai pembahasan hasil pencapaian akhir. Misalnya saja nih, pada saat kita membuat sebuah teks prosedur mengenai memasak, tidak mungkin sekali jika kita akan menulis langsung mengenai bagaimana cara menghidangkan masakan sebelum kita menjelaskan langkah-langkah dari proses menyiapkan bahan terlebih dahulu dan bagaimana proses memasaknya. Kemudian bagian ketiga yaitu penegasan ulang. Untuk penegasan ulang ini berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk dari langkah-langkah sebelumnya itu sudah dijalankan dengan baik. Nah, contohnya di dalam teks prosedur tentang pendaftaran UTBK secara online. Contoh penegasan ulangnya, dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK, semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Nah, baiklah, demikian penjelasan dari Bu Husnul. Apabila ada salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Pastikan sudah menyelesaikan kuis sebelum menyimak video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.